Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MPTID dari kelompok 2. Di sini kami akan membawakan tentang tools dan teknik validasi skop mengenai inspection dan decision making. Saya Celsia Gresena Cindani, NRP 132. Saya Bayu Narendra Jati, NRP 0072. Saya Namardia, NRP 0067. Selamat menonton. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang tools and teknik yang digunakan dalam aplikasi kami, terlebih dahulu kita harus mendefinisikan apa itu scope validation. Jadi scope validation adalah penyerahan dokumentasi project yang ingin kita buat dan kita serahkan ke pihak stakeholder atau klien. Nah, di situ akan diverifikasi skopnya atau ruang lingkupnya apakah sudah sesuai dengan tujuan dari proyek. Nah, proses validasi ini dilakukan berdasarkan control quality yang ditinjau oleh customer atau sponsor. Salah satu tools and teknik yang dapat dilakukan untuk scope validation adalah inspection. Nah, inspection ini adalah ketika sebuah proyek sudah menyiapkan deliverable-nya, akan ada orang yang bertugas untuk memeriksa atau istilahnya cross check apakah deliverable sesuai dengan ruang lingkup dari proyek yang sebelumnya telah didefinisikan. Apakah memenuhi kebutuhan dari klien atau tidak. Nah, ruang lingkup dari proyek yang akan diperiksa ini akan diperiksa oleh stakeholder atau klien dan kemudian akan dikontrol selama proyek agar tetap sesuai. Nah, contoh dalam aplikasi kasirnya ini adalah misalnya rancangan aplikasi yang sudah dipersiapkan dan deliverable-nya itu sudah siap rancangannya. Contohnya adalah dalam deliverable ada rencana fitur aplikasi untuk multi language. Namun ketika diperiksa kepada stakeholder bahwa target penggunaan dari aplikasi kasir ini kebanyakan adalah orang Indonesia, maka deliverable telah istilahnya melanggar kelayakan dari ruang lingkup proyek karena kebanyakan adalah orang Indonesia dan tidak menggunakan multi bahasa, yaitu bahasa Inggris. Akhirnya deliverable tidak akan direalisasikan dalam proyek tersebut. Jadi yang selanjutnya yaitu decision making. Pengertiannya adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Di mana tujuan decision making di sini adalah agar semua aktivitas terarah dengan baik, dapat sesuai dengan tujuan, di mana kegiatan atau aktivitas yang sedang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar dan tujuan dapat dicapai dengan mudah dan efisien. Lalu untuk contoh decision making pada aplikasi kasir adalah mengeluarkan struk secara otomatis. Kenapa demikian? Karena melihat dari masalah yang ada pada J1, kasir masih secara manual. Dan jika menggunakan aplikasi kasir akan lebih mudah lagi jika aplikasi kasir tersebut dapat mengeluarkan struk secara otomatis. Jadi yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari decision making dan inspection. Jadi yang pertama yaitu inspection. Jadi di sini kelebihannya yang pertama sudah dipersiapkan dan dari deliverable yang akan disampaikan sudah tersedia sejak awal. Yang kedua, mendeteksi lebih awal mengenai kecatatan dalam pembuatan aplikasi kasir. Yang ketiga, dapat mencegah keterlambatan dalam mengakses sebuah aplikasi kasir. Yang keempat, dapat meningkatkan kualitas pelanggan dalam mengakses sebuah aplikasi kasir. Yang kekurangannya yaitu yang pertama, dapat melanggar kelayakan dari proyek pembuatan aplikasi kasir. Yang kedua, dapat terdapat kesalahan sedikit, maka deliverable-nya tidak akan direalisasikan. Yang ketiga yaitu ruang lingkup hanya bergantung dengan stakeholder. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari decision making. Jadi yang pertama yaitu dapat mengidentifikasi masalah dalam pembuatan sebuah aplikasi kasir. Yang kedua, semua kegiatan terarah dengan sangat baik dan sesuai dengan tujuan awal dalam pembuatan aplikasi kasir. Yang ketiga, semua tujuan dari pembuatan aplikasi kasir lancar dan efisien dengan mudah. Yang keempat, dapat membantu mempercepat waktu dalam proses pembayaran yang dilakukan. Yang kelima, dapat mengeluarkan struk dengan otomatis tanpa menulis. Terus kekurangannya yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang sangat lama apabila terjadi kesalahan
dalam mengeluarkan sebuah struk. Yang kedua, masalah yang diselesaikan akan berbeda setiap stakeholder. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.